Yo, ini kisah menteri fiktif. Ya, kalau korupsi pinter, tapi kalau ditanya, langsung jadi buffering. Menteri agama, fiktif korupsi dana haji. Ditanya kemana duitnya, dia jawab, tadi jatuh di saku sendiri. Komedi goblok, negara ketawa ngeri. Yang maling naik jabatan, yang jujur malah nyatet absen pagi. Dia rapat bawa map tapi isinya mie instan. Katanya biar hemat anggaran, padahal mie-nya beli pakai kartu kredit kementerian. Saat wartawan nanya, Pak dana haji kok berkurang, dia jawab, tenang itu lagi jalan-jalan, nanti pulang kok mungkin masih jet lag. Uang laptop disita, dia buru-buru ngehapus file, tapi malah buka Spotify dan nyetel aku bukan Bang Toyib style. Stafnya bilang, Pak ku bukan file korupsi, dia jawab, oh pantes kok enggak, bibin merinding ya isi. Menteri agama, fiktif korupsi dana haji. Ditanya kemana duitnya, dia jawab, tadi jatuh di saku sendiri. Komedi goblok, negara ketawa ngeri. Yang maling naik jabatan, yang jujur malah nyatet absen pagi. Majelis suci fiktif cuma geleng-geleng. Ya sudahlah kita doain semoga dia nggak makin bego. Ormas besar fiktif nonton sambil ngemil kue pastel. Skandal ini lucu sih tapi kok bikin dompet ikut kesel. Rakyat nanya, Pak jamaah belum berangkat, dia jawab, tenang saya udah pesenin ojek online paket hemat. Lah gimana coba jamaah mau ke Mekah? Ya nanti lanjut naik angkot jurusan Kabah. Waktu audit dateng dia panik, lari ke toilet sambil bawa printer. Katanya biar bukti ikutan nyemplung, biar adil dong si printer. Menteri agama, fiktif korupsi dana haji. Ditanya kemana duitnya, dia jawab, tadi jatuh di saku sendiri. Komedi goblok, negara ketawa ngeri. Yang maling naik jabatan, yang jujur malah nyatet absen pagi. Ini negeri penuh sandiwara absurd, yang bego dipuji, yang waras dicap absurd. Tokohnya fiktif, jangan baper beneran, tapi kalau terasa nyata ya itu bukan salah lagu, itu salah kenya amanerai. Ya. Terbit yang beraksi Menteri agama fiktif buat banyak manis, tapi tangannya gesit kayak maling habis latihan tenis. Dana haji raib, jamaah cuma bisa nangis. Negeri ini lucu kayak komedi, tapi tragis. Ya, dia naik podium bilang ini demi syariat, padahal syariatnya ambil dulu tanda tangan beres berangkat. Amplop masuk laci-laci, masuk koper, koper masuk brankas. Hidup makin super, lembaga suci fiktif di samping cuma ngangguk halus. Yang penting adem, jangan ribut, nanti publik jadi heboh terus. Lah publik udah heboh, duit hilang 100 triliun, tapi jawabannya standar no comment. Kita gak mau bikin gaduh. Ya. Menteri agama fiktif kotbahnya manis, tapi tangannya gesit kayak maling habis latihan tenis. Dana haji raib, jamaah cuma bisa nangis. Negeri ini lucu kayak komedi, tapi tragis. Ormas besar fiktif cuma nonton sambil makan rengginang, kayak sinetron malam. Seru juga nih skandal uang orang. Bukannya marah, malah rapat sambil nyeruput kopi. Ya sudahlah namanya juga pejabat, pasti ada hobi. Ya, hobi nyolong, hobi ngeles, hobi ngaku difitnah. Tiap kali disorot kamera langsung pasang wajah indah. Rakyat, woi duit haji kemana? Dia jawab dengan senyum, kemana-mana. Menteri agama fiktif kotbahnya manis, tapi tangannya gesit kayak maling habis latihan tenis. Dana haji raib, jamaah cuma bisa nangis. Negeri ini lucu kayak komedi, tapi tragis.
Dit masuk kantor, dia langsung libur mendadak. Katanya umrah, padahal wifi hotel dipakai buat hapus jejak. Staff ikut panik, laptop diselamatin. Negeri ini kalau korupsi udah kayak lomba, siapa duluan yang lihai nyelipin. Selamat datang di tanah satire. Ya, yang koruptornya stylish, yang suci cuma spanduk di pintu dire. Ini lagu pedas, kasar nyindir sampai ngelupas. Tokoh fiktif doang kok, tapi kok rasanya mirip yang beneran ya. Neleng. Negara kayak konten, pejabatnya kayak seleb. Viral bukan prestasi, viral karena jebleb. Rakyat makin melek, mereka makin ngegas. Skandal baru muncul sebelum skandal lama kelar nafas. Negara kayak konten, pejabatnya kayak seleb. Viral bukan prestasi, viral karena jebleb. Rakyat makin melek, mereka makin ngegas. Skandal baru muncul sebelum skandal lama kelar nafas. Pejabat ngomong visi tapi sibuk nyari lighting. Kerja for real, kagak yang penting good framing. Janji kok kayak voucher, kada luar sebulan. Rakyat nunggu bukti tapi yang datang cuma bulentir jalan-jalan. Kursi panas rebutan kayak promo belanja. Ngomong soal integritas tapi rekeningnya belanja. Drama saling sindir padahal satu geng makan. Di publik saling cakar, backstage malah tos-tosan. Berita busuk naik, rakyat cuma bilang ijijik. Politikus bilang fitnah, padahal auto mirip. Negara kayak konten, pejabatnya kayak seleb. Viral bukan prestasi, viral karena jebleb. Rakyat makin melek, mereka makin ngegas. Skandal baru muncul sebelum skandal lama kelar nafas. Negara kayak konten, pejabatnya kayak seleb. Viral bukan prestasi, viral karena jebleb. Rakyat makin melek, mereka makin ngegas. Skandal baru muncul sebelum skandal lama kelar nafas. Proyek miliaran bocor kayak genteng retak. Kuitansi hilang, laporan kemana? Tikusnya pintar bang. Pura-pura miskin biar dapat simpati, padahal duitnya numpuk. Rekening kayak nasi satu wajan lagi dimasakin. Rekat ribut, harga naik, pejabat malah healing. Story naik gunung, caption kerja juga butuh feeling. Bansos di foto dulu baru dibagi setengah, sisanya diselipin buat super rasional. Katanya ya hela mas, masa iya? Debat di TV cuma lomba, paling banyak teriak. Isi kosong, bacotan doang, rakyat cuma geleng liat. Yang dikritik baper langsung muter balik. Ini serangan politik padahal cuma ditanya logik. Kalau negeri ini film, genrenya komedi horor. Negara kaya, korbannya bayar pajak tiap tahun, mentok keringat bocok. Politik makin viral, skandal makin ngacir liar. Rakyat udah muak tapi tetap bilang jelas. Udahlah lanjut biar trending nomor 1 lagi besok siang. Yo, kasus keracunan rame, pejabatnya muncul terus. Dialahin petani, bahaya ampun, otaknya ditaruh di mana pak? Hey, kasus heboh di MBG, orang pada tumbang. Pejabat datang sok pintar padahal cuma nyabang. Muka serius kayak habis baca kitab kebodohan. Ini salah petani, laba banget tuduhan. Logika mereka kayak sandal jepit bolong. Dipakai lari malah mental suaranya pelolong-pelolong. Datang gak dicek, laporan belum jelas, tapi sibuk cari kambing hitam biar muka gak panas. Jabat ngegeyo, otaknya kuti tahunan. Nyalahin petani biar citra tetap aman. Masalah gede, salahin rakyat lagi. Skill manajer masalah, skill ngeles dewa sakit. Jabat ngegeyo, otaknya kuti tahunan. Nyalahin petani biar citra tetap aman. Masalah gede, salahin rakyat lagi. Skill manajer masalah, skill ngeles dewa sakit. Petani lagi nanam kerja dari pagi buta. Mereka santai ngopi, statement gawur kayak buta. Keracunan pasti petani. Astaga bos, lu nyalain. Yang kerja keras itu kayak nyalain korek pas gas bocor pasang nos. Kalau mikir pakai dengkul masih mending. Ini pakai lutut orang lain kopong. Investigasi belum kelar udah pasang alibi. Nah itu pejabat apa komedian lo IQ versi mini? Pejabat MBG, hobinya lempar tanggung jawab. Prestasi kagak ada tapi ngelesnya mantap. Petani disalahin padahal jelas bukan drama. Kalian kok kayak sinetron, pejabat hilang ingatan. Pejabat MBG, hobinya lempar tanggung jawab. Prestasi kagak ada tapi ngelesnya mantap. Petani disalahin padahal jelas bukan drama. Kalian kok kayak sinetron, pejabat hilang ingatan. Kabar embek yang kerok wigaya ente padahal SOP. Bocor dari meja kalian sendiri, isi otak lebih kosong dari gudang habis panen. Ucapan tiap konferensi selalu bikin sakit telinga dan lambung pengen duren. Ngomong ngawur kayak router rusak, pingutan sinu on blue. Solusi nihil cuma salahin petani miskin. Coba sekali aja pakai akal sehat. Oh iya, maaf, lupa barangnya udah expand sejak jabatan naik derajat. Yo, big, catat baik baris. Petani petulang ngeri bukan bumper kalian tiap panik. Kalau gak bisa kerja ya mundur, biar yang isi otak full bercondong.
bisa duduk di kursi, bukan kalian yang trial mo. Yo, katanya kerja buat bangsa, tapi tiap tender kayak pesta dosa. Yang miskin makin nyungsep di dasar, yang di atas sibuk rebut kursi pasar. Proyek siluman nongol tengah malam, nilainya triliunan tapi jalanan masih bolong dalam. Tendarnya tertutup katanya rahasia negara, padahal yang dapat sepupu saudara mertua. Bikin jalan 2 kilo duit habis kayak buat tol, baru 2 minggu udah jebol. Kayak moral yang molor, markup data, markup harga, yang penting ada fee buat atasan yang jaga. Katanya semua transparan, tapi yang kelihatan cuma amplop dan anggaran. Audit dateng, mereka langsung pura-pura sibuk. Laptop dikunci, flashdisk masuk saku jas, licik tapi kalem, asik. Mursyid, kursi empuk, dompet tebal, ngaku wakil rakyat tapi kelakuan bebal. Kursi empuk, duh panik merja, yang penting senyum waktu kamera kerja. Kursi empuk, dompet tebal, janji mulia tapi hati abal. Katanya anti korupsi di media, padahal nunggu giliran bagi fee aja. Katanya rakyat prioritas, tapi tiap reses yang dibagi cuma nasi kotak bekas tatas. Dana aspirasi jadi alat pencitraan, yang nolak langsung dicap kurang dukungan. Kalau diserang bilang fitnah politik, padahal jelas CCTV-nya autentik. Mereka senyum di atas mimbar, tapi di bawah meja ada nota amplop liar. Jadi jangan heran kalau negeri lambat maju, yang di atas sibuk ngatur panggung dan benih jadu. Kursi making empuk, rakyat pantin penat, tapi mereka debat soal logo and warna dasir rapat pipat le. Kursi empuk, dompet tebal, ngaku suci tapi dompet skandalan. Proyek siluman, duit jalan, yang nolak disingkir bilangnya aturan. Kursi empuk, dompet tebal, rakyat nonton kayak kuleng magal. Jangkanya cinta NDRI, padahal cinta profit tebari. Wahai dewan terhormat, kalian bilang demi bangsa, tapi yang tumbuh cuma istana kalian sendiri. Bensin mahal, beras naik, listrik mati, tapi rapat kalian tadak patereng sian pri. Rakyat marah, kalian selfie. Rakyat protes, kalian cuti. Rakyat minta jawaban, kalian bilang tunggu sidang lanjutan. Bedi kayak pejabat rakus, yang kerja bener malah dituduh tukang rusuh. DPR, dewan paling ribut, pinter bacot, korup bareng, rebut kursi, rebut rica. Kursi empuk, kursi empuk, kursi empuk, kursi empuk, kursi empuk. Yo, sidang dibuka, tapi semua udah tutup mata. Yang bersuara dikatain drama. Layar penuh kamera, tapi isinya sandiwara. Boneka berseragam mewah, main peran demi harta. Rapat dimulai tapi ruang setengah kosong. Yang datang sibuk selfie, captionnya lagi berjuang bohong. Seragam rapi, jas mahal warna tua, tapi isinya cuma acting kayak sinetron 22. Bicara lantang soal moral bangsa, padahal rekeningnya udah nembus luar negara saya. Gak ada naskah tapi hafal semua kalimat, soalnya tiap skrip udah dikasih lewat WhatsApp part. Kursi empuk, meja kaca, bicara soal rakyat tapi gak pernah jumpa. Yang ditanya soal data, jawabnya muter. Kalau PPP tinggal bilang kami masih belajar. Low, bukan boneka, putaran palsu, semua setuju walau gak tahu kasus. Seragam mewah, parfum mahal, tapi isi kepala cuma cara nambah modal. Sedang boneka, mic dinyalain, tapi suara rakyat malah dikecilin. Katanya dewan terhormat, tapi rakyat lihat kayak aja halo wakem. Gak ada
yang tidur, ada yang main HP. Tapi gaji lancar, tunjangan tetap oke. Rakyat kerja DoorDash jam, gaji mereka rapat sejam, dapat mobil dan driver ngomong etika tapi nyolong tender. Ngaku reformis tapi otaknya jadul, genderuwo bener sat. Yang kritik dibilang haters padahal rakyat cuma muah lihat pejabat badut player hot. Bikin pansus biar dapat posisi, ngatur narasi ujung-ujungnya komisi. Kalau ada kasus bilangnya oknum, padahal satu gedung udah kayak forum. Cieri dan boneka jadi parsoy, semua setuju walau gak tahu kasus seragam mewah. Parfum mahal tapi isi kepala cuma cara nambah modal. Bil dan boneka mic dinyalain tapi suara rakyat malah dikecilin pin. Katanya wakil rakyat sejati padahal wakil kontraktor proyek pribadi. Coba tanya kapan terakhir kali mereka mikirin rakyat pegang rapat. Kapan terakhir kali mereka turun ke jalan mereka liburan. Kapan terakhir kali mereka malu, bukan waktu tertangkap kamera. Rakyat cuma butuh keadilan tapi mereka sibuk bagi jatah jabatan. Yang miskin minta bantuan disuruh isi form, yang kaya minta proyek langsung dapat norm. Sidang boneka, sidang boneka, sidang boneka, rakyatnya acak. Sidang boneka, sidang boneka, sidang boneka, sidang boneka, sidang boneka, sidang boneka. Tapi bangsa makin tenggelam perlahan. Seragam mewah, hati murah, negeri ini jadi panggung. Mereka yang tertawa, kita yang susah. Rentan itu Taipei. Yo, mafia tanah datang bawa map coklat. Isinya bukan dokumen, cuma gorengan dingin rencana jahat. Mereka bilang ternampak, ini cuma pengecekan lahan. Tapi begitu lu kedip sebentar, patok tanah udah pindah 6 meter ke rumah tetangga yang gak punya rumah. Mereka datang kayak ninja tapi otaknya cekek. Surat palsu dijilid rapi, stempel miring dikira legal tingkat dewa. Just kenapa mafia tanah menggen? Karena ada kementerian model kami awasi dari kejauhan. Kenapa dokumen gapam disulap? Karena departemennya pura-pura sibuk, pura-pura paham, pura-pura hidup. Kementerian menilai coba kalau rapat serius. Laptopnya kebuka tapi isinya main solitaire. Mafia masuk, ngobrol santai, dia terbareng. Nadanya bang, biar gampang kita atur belakang. Belakang mana belakang lemari tempat nyimpen anggaran. Ketinggalan rakyat ribut tanah disikat. Kementerian malah bilang wah kita baru tahu apa? Baru bangun tidur. Peta tanah hilang, data geser, kotak koordinat lompat kayak kodok stres. Kita tanya ini siapa yang ubah? Jawaban template, kesalahan sistem. Sistem mana? Sistem pertemanan mafia. Sistem mana? Sistem pertemanan mafia. Sistem mana? Sistem pertemanan mafia. Indonesia tanah tuh kayak MCU villain. Beda cuma yang ini pakai batik bukan jubah. Mereka bisa ubah tanah sawah jadi tanah negara, jadi tanah proyek strategi, jadi tanah nenek moyang orang lain. Semuanya cuma pakai fotokopi 400 perak. Kementerian fiktif nyatet tapi salah masuk folder. Harusnya laporan sengketa malah masuk resep kue lapis. Rakyat ngamuk, instansinya bilang wah maaf pak staf kami kurang teliti. Kurang teliti apa? Kurang neuron di apa? Mafia tanah kokak santai bengek. Karena yang ngawasin sibuk meeting di hotel. Meeting isinya cuma selfie sama makan prasmanan. Terus kenapa legalitas bisa dibeli? Karena ada oknum yang slogan kerjanya asal ada amplop revisi bisa 5 mamanya. Kementerian fiktif bikin inspeksi mendadak tapi kasih bocoran dulu ke mafia. Tolong siap-siap ya besok kami datang. Besoknya semua rapi bersih wangi. Mafia hilangan takeng mana staf bilang lihat kan bakaman. Semua aman lalu yang aman cuma naskah sandiwaranya. Ini negeri satir tanah rakyat hilang. Patok geser data lenyap. Mafia joget to game. Planetaria fiktif cuma bilang kami sedang evaluasi. Evaluasi apa? Evaluasi tragedi atau evaluasi catering rapat? Beat mati, tinggal suara tukang fotokopi. Bang, mau legalisir berapa? Aslinya mana? Tanah lu tenang, adem, warisan keluarga. Sampai besok paginya bangun-bangun udah ada alat berat joget depan pagar. Lu tanya siapa yang nyuruh bang? Jawabannya gak tau dang, tapi cuma nurut yang nyuruh lebih dari sekadar manusia.
Mafia datang bawa map tebal isinya bukan surat pancake, isinya surat bodong, nota parkir sama mie instan 2 bungkus. Tapi oknum lihat langsung bilang, wah ini jelas legal pak, legal buat ngerampas hak. bet tanah gue. Tenang bro, menurut dokumen itu bukan tanah lu, tapi itu rumah gue. Oh iya, menjadi bukan juga setelah revisi peta semalam. Kekuasaan memang hobi ngeprang. Oknum datang bawa rombongan, yang satu pegang buku catatan, yang satu pegang kamera, yang satu cuma diam tapi paling berbahaya. Dia yang punya nomor Wagyu Mafia. Mereka bilang tenang pak, kita cuma survei. Besoknya rumah lu dikoret, kamu kavling A3, harga nego view X warga. Tanah lu udah masuk iklan sebelum lu tanda tangan. Sudah laku sebelum lu tahu sudah hak orang lain. Sebelum lu sadar Power Ranger pun kalah cepat sama mafia tanah goib ini. Dan cara bilang kami membela rakyat. Rakyat yang mana? Yang duduknya di gedung ber-AC, yang minum kopi harga setengah gaji UMR, yang bilang pembangunan tapi di belakang bilang lu mau tanah itu tinggal gosok-gosok sikit langsung sah. Mereka suka bilang tamam luku, kami bantu prosesnya. Proses apa? Proses mindahin hak milik ke orang yang bayar lebih keras. Patok tanah lu pindah sendiri kayak ada kuntilanak. Kerjanya jadi tukang ukur malam-malam. Titik koordinat geser, peta berubah warna. Besok lu cek lagi kampret, rumah lu masuk hutan lindung. Padahal di depannya udah ada Indomaret 3. Jauh pandang gue. Tenang bro, menurut dokumen itu bukan tanah lu, tapi itu rumah gue. Oh iya, tapi bukan juga setelah risi peta semalam. Jalina tanah gua nuai craft gue. Jawaban mafia, keluarga kan bisa diganti. Tanah lebih penting buat kami. Cek kenapa negara dia? Negara. Oh kami tidak diam, kami sedang nyatet hasil bagi-baginya. Ada drama lucu, yang rampas tanah pakai jas, yang menjagin pakai seragam, yang kalah justru orang tua renta pegang map plastik, yang total isinya cuma KTP, SHM asli sama doa yang udah capek. Dan ketika lu marah, lu dianggap mengganggu ketertiban. Ketertiban siapa? Ketertiban transaksi gelap yang lagi mulus-mulusnya. Negeri ini aneh, sinar justis redup, sinar mafia terang, pakai lampu studio 3 titik, Haji Impat K. Kalimat paling saksi bukan undang-undang, tapi tanam bang kita atur di belakang. Itu password semua pintu, dari kantor desa sampai kantor yang pakai lift tanpa tombol lantai. Beat berhenti, terdengar suara cangkul jatuh, musik dangdut dari jauh. Komedi gelap selesai. Yo, siapkan hati. Ini bukan lagu, ini surat somasi buat kebodohan birokrasi. Mafia tanah joget, kementerian tidur, rakyat jadi tumbal. Mafia tanah datang bawa map, kementi langsung tawaf. Siap bos, siap. Rakyat nunggu 7 jam kayak jomblo nunggu chat, tapi data tanah malah hilang kesedot semesta WhatsApp. Komputernya jadul, loading kayak doa di Kabul. Input data ngelap padahal cuma ngetik dijual. Bangunan liar merajalela, petugas cuma bilang saya baru masuk kerja. Para sertifikatku digasak mafia, kementerian cuma jawab link error kak, coba refresh dunia. Bukan mafia yang ngeri tuh birokrat yang goblok tapi berani. Ini tanahku bro, kok pindah tangan kayak aku aja kena hack bocil Indo. Ke kementerian gaya bos padahal kerja zero. Padahal dia yang down duluan ngopi sambil nonton show. Mafia karena kayak influencer, dapat sekali langsung trending di meja petugas minder. Bawa proposal tebel senyumnya sinis, petugas langsung nuru denger ASMR baris-baris. Rakyat nanya pak kok tanah saya hilang, jawabnya santai tenang ini cuma salah orang. Padahal yang hilang bukan orang tapi otak sekantor yang bolong. Kalau mafia gerak cepat, kementerian gerak lambat pada speed badan data hilang berkas hilang. Otak mereka paling dulu hilang. Birokrasi kita bukan rumit, memang mutunya yang sedikit. Kementerian bilang kami transparan. Iya transparan, saking transparannya kerjaannya gak kelihatan sama sekali. Mafia tanah bilang ini cuma bisnis, bisnis kepala lo. Ini bukan bisnis, ini hobi ngambil hak orang sambil mesem kayak setan. Priemo. Gara-gara
tangan bawa bukti raga nawan sistem mati. Lah sistem mati kok kalian masih gajian tiap hari. Mafia nyolong tanah, kementerian kasih jalan. Rakyat teriak mereka bilang waduh mohon maaf kita rapat bulanan. Negara ini bukan kocar kacir, tapi dirun kayak grup oh adminnya bocah bocor pikiran. Kalau mafia tanah itu harimau, kementerian itu boneka suaranya keras isinya hampa. Yang rebut tanah bukan setan, tapi staf yang ogah mikir dan suka colong kesempatan. Tanah direbut, rakyat menangis, mafia tertawa, kementerian ngunyah biskuit. Ini bukan komedi, ini kenyataan absurd yang ditulis pakai tinta pedih. Barbar selesai. Yo, ini lagu buat para warga yang sertifikat tanahnya tiba-tiba diambil kayak gebetan direbut berondong. Kementeriannya masih sibuk ngatur gairah rapat bukan gairah kerja. Tanahku diambil mafia, kementerian dateng cuma bilang wah iya. Kayak pacar yang ketahuan selingkuh malah pura-pura bego bilang kita bahasnya besok. Datang ke kantor, nunggu antrean, petugasnya sibuk ngelike foto cewek randoman. Layar monitor kayak flanel penuh debu, data tanah hilang katanya server lagi tabu. Sertifikat hilang, katanya maaf sistem goyang. Padahal sistem goyang karena mereka lebih banyak goyangin kursi daripada kerja. Ini negara bro, dana bisa hilang cuma karena tanda tangan bohong. Mafia datang bawa map tebal, kementerian malah senyum kayak lihat Baberial. Woi, kerjanya bener seditit napa? Ini rakyat bukan fans, bukan di MLap kalian. Mafia tanah itu kayak pelakor, datang halus ninggalin bekas jejak horor. Kementerian cuma nonton dari pojokan, kayak cowok kupu yang cuma berani cestorian. Petugasnya ngetik pelan banget, keyboard dipencet kayak lagi takut keluar suara mendesak. Halo? Ini input data tanah? Bukan role play pelan-pelan. Ada mafia bawa proposal, masuk ruangan lewat pintu samping spesial. Kita nunggu dari pagi sampai mules, mereka masuk diem menit langsung beres. Ya jelas ada pelumas administrasi, bukan rolling motor, tapi setebel dosa tahun baru. Ini negara bro, tanah bisa pindah tangan cuma sekali bisik-bisik. Ya stafnya nyatet sambil senyum siap bos fix. Rakyat protes dibilang jangan panik, tapi yang panik cuma PC kantor karena RAM-nya kronis. Negara bilang tanah untuk rakyat, tapi rakyat mana yang punya duit banyak atau yang bisa bisik kode? Malam ini kita ngobrol santai. Iya ngobrol apa? Ngobrol masa depan tanah atau masa depan rekening. Ini kementerian paling aneh, salah input dikit langsung lempar kesalahan ke sistemnya blanke. Mafia masuk pakai setelan jas, rakyat masuk bau keringat langsung dianggap kelas bawah tak layak dibahas. Kasus tanah jadi kayak kisah cinta, yang diselingkuhin tetap yang paling menderita. Mafia jadi mas-masan sugar daddy tanah, kementerian cuma jadi joki tanda tangan. Tanpa lihat data cuma lihat tanda hati tambahan. Yo, kalau tanah mau tiba hilang, ingat itu bukan magic, itu cuma negara yang kerja setengah tapi minta hormat full. Di timeline rame di panggung pura-pura suci, drama politik naik trending tiap hari. Janji ditumpuk tinggi bukti tipis tak berdiri. Rakyat cuma nonton sambil bilang lah kok gini.
Katanya pro rakyat tapi sibuk joget kamera. Bikin regulasi sambil live, wah konten apa era. Rapat bolong-bolong tapi sensasi tiap minggu. Rakyat cuma ngetik, ya hela ini pejabat apa bintang sinetron minggu. Drama saling sindir padahal semeja makan. Depan kamera taring, keluar belakang pelukan. Skandal dihapus cepat, abrakadabra hilang lenyap. Rakyat jadi pesulap juga kok tiap korupsi yang hilang berkas. Di timeline rame di panggung pura-pura suci. Drama politik naik trending tiap hari. Janji ditumpuk tinggi bukti tipis tak berdiri. Rakyat cuma nonton sambil bilang lah kok gini. Viral sana sini pejabat rebut spotlight. Debat bukan soal negara tapi siapa paling highlight. Ngomong soal moral tapi slip-slip transfer jalan. Data bocor duit melipir tapi bilang itu akun kembaran. Rapat soal proyek tapi proyeknya drama. Proposal tebal isinya cuma wacana. Yang kritik dianggap haters padahal cuma waras. Yang waras disuruh sabar, yang ngawur makin bebas. Rakyat pusing muter negara kayak FTV. Plot twist datang tiap minggu tanpa henti. Yang salah ikut nyanyi, yang benar malah dia sing. Kita cuma bisa ketawa, ya udah lutin biar trending. Di timeline rame di panggung pura-pura suci. Drama politik naik trending tiap hari. Janji ditumpuk tinggi bukti tipis tak berdiri. Rakyat cuma nonton sambil bilang lah kok gini. Indonesia tolong jangan kebanyakan momen komedi. Yo, katanya milik negara, tapi rasa-rasanya milik pejabat aja. Rakyat bayar tagihan, tapi yang senyum direksi muda. Badan usaha negeri, tapi otaknya cari laba. Gak heran tiap bulan ada drama baru di media. Ratanya tulang punggung negeri, tapi yang bengkok malah tagihan sendiri. Minyak naik, listrik redup, sinyal suka ngilang, tapi laporan mereka selalu bilang kami cemerlang. Tiket pesawat mahal, gak masuk akal. Katanya efisiensi tapi kok malah gagal. Bensin naik biar stabil ekonomi, tapi stabilnya dompet pejabat bukan isi perut kami. Kuota hangus tiap akhir bulan. Rakyat bingung, provider senyum lebarkan tangan. Katanya milik rakyat, tapi yang makmur siapa? Rakyat disuruh sabar, mereka pesta di hotel Jakarta. Dari migas sampai kabel PLN, semua diatur tangan halus penuh kepentingan. Kalau disindir bilangnya fitnah, padahal yang nyata lebih parah dari lelucon sejarah. Yo tanya milik kita, tapi yang kaya cuma yang duduk di kursinya. Rakyat bayar, rakyat disuruh sadar, tapi pelayanan malah makin amburadul parah. Katanya bangun bangsa, tapi listrik mati masih disuruh sabar aja. Pulsa hilang entah di mana, mungkin nyangkut di rekening orang dalam sana. Ya, neraca laba rugi kayak teka-teki, bayar cangka hilang entah siapa yang nyimpen di sini. Proyek gagal bilang uji coba, yang rugi rakyat, yang ketawa direksi muda. BBM naik tiap kuartal berita, tapi alasan mereka selalu demi kita. Tiket pesawat mahal, rakyat susah mudik, tapi di media pejabat selfie kayak epit. Listrik bayar pet jadi hal biasa, padi gaji direksi gak pernah kena masa. Rakyat disuruh hemat energi, ketup hidung kementerian lampunya abadir. Mau kritik? Dibilang provokator, padahal yang ngomong cuma minta transparan bukan sponsor. Kalau semua milik negara katanya kenapa rakyat gak pernah kebagian bahagianya. Katanya milik kita, tapi yang nikmatin cuma penguasa. Harga naik, janji manis, rakyat sabar, pejabat bisnis. Simbol bangsa, kati simbolnya korupsi dan drama. Dari listrik sampai tiket mahal, semua dikata nolmar, padahal gak masuk akal. Rakyat disuruh cinta negeri, tapi negeri gak cinta balik ke sini. Slogan besar di baliho megah, tapi di lapangan semua serba susah. Katanya badan usaha milik negara, tapi kelakuannya kayak swasta kejam berbaju merah. Kalau suang minta biar yang dalam zaman, katanya milik kita, tapi yang kaya cuma yang duduk di kursinya. Sunya rakyat bayar,